Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya David Misra pada materi pencucian. Anakku sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui jenis-jenis serat. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis kain. Yang ketiga, mengetahui pengaruh kecepatan pengering terhadap pencucian. Yang keempat, mengetahui jenis noda yang menempel pada linen atau pakaian. Yang kelima, mengetahui cara yang tepat untuk menangani pencucian terhadap jenis kain dan noda yang menempel. Hal penting, mencuci merupakan suatu kegiatan yang memerlukan teknik tersendiri. Mencuci bukan suatu yang mudah. Bahkan untuk sebagian orang, mencuci merupakan sesuatu yang dihindari. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan ada sebagian orang yang mencuci secara manual atau menggunakan tenaga manusia, sehingga membuat tangan terasa kasar dan panas. Terlebih bagi yang memiliki kulit sensitif, tentu hal ini begitu menyiksa. Dan sebagian orang yang menggunakan mesin cuci menganggap mencuci terlalu susah, apalagi untuk jenis kain atau linen-linen tertentu. Mencuci harus memperhatikan jenis serat pada pakaian atau linen Anda, jenis kain, dan apabila terdapat noda, hal ini membutuhkan perlakuan ekstra. Nah, kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis serat. Yang pertama adalah serat kapas. Alami, lembut, halus, cocok di setiap musim, menyerap keringat, dapat menghangatkan tubuh dengan baik. Yang kedua, serat sutra. Dari serat protein pada kepompong. Yang ketiga, serat wol. Dari bulu hewan seperti domba, ilama, dan aplaka. Untuk membuat pakaian musim dingin. Yang keempat, serat nilon. Kuat dan lentur, ini dibuat dari poliamida, bahan dasar dalam membuat dompet, tas, dan koper. Yang kelima, serat polyester. Tidak mudah kusut sehingga menjadi populer, padahal serat jenis ini dibuat dari bahan buatan. Yang keenam, serat spandek. Dikenal dengan kelenturannya, ketahanannya akan panas matahari dan minyak. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis kain. Nah, yang pertama ada linen Holland. Untuk menutup lampu dan membuat jendela tanpa tirai. Sulit ditembus oleh sinar matahari dan cenderung buram, karena kain jenis ini diproses melalui pencampuran minyak dan pati. Yang kedua, linen Hackback. Campuran linen dengan katun atau dari linen murni, cocok untuk menghasilkan handuk. Yang ketiga, linen damask. Kain ini mempunyai pola bunga yang sangat besar dan teksturnya sangat halus, hasil tenun. Yang keempat, linen plain woven. Pola berbentuk kotak-kotak untuk handuk gelas. Yang kelima, linen halus. Linen halus dibuat dengan cara dirajut. Halus dimanfaatkan untuk bahan handuk dan popok. Yang keenam, linen 3G. Wah, kayak jaringan ya 3G. Nah, tampilan linen ini lebih modern serta cutting edge. Kainnya yang bergaris panjang, lurus sejajar pada permukaan kainnya, serta rapat. Nah, kalian bisa browsing ya bagaimana sih penampakan linen-linen tersebut. Ya, selanjutnya contoh bahan-bahan yang sensitif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wool, yaitu bahan yang terbuat dari bulu domba. Yang kedua, sutra, yaitu bahan yang terbuat dari kepompong ulat sutra. Yang ketiga, sintesis, yaitu bahan yang terbuat dari biji plastik dan sisa minyak bumi. Yang keempat, beledu, terbuat dari campuran bahan sintesis dan wool. Ya, ini pengulangan dan juga penegasan ya bahan-bahan yang sensitif. Kemudian
Kemudian berdasarkan jenis nodanya nih ya, yang pertama adalah noda makanan. Noda makanan itu ada noda minyak pada gorengan ya, saus, sambal, dan juga kecap. Kemudian noda minuman, noda sirup yang tumpah kena baju kita ya, dan juga kolak ya. Kemudian noda kotoran organik ya, noda darah, bekas urin, dan keringat serta kotoran hewan ya. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang bekerja di peternakan atau yang berkaitan dengan pemeliharaan hewan. Kemudian adalah kotoran anorganik, noda tinta, oli, dan juga kosmetik. Ya, noda tinta juga sering terjadi pada para pengajar dan juga para siswa yang pulpennya atau tintanya bocor. Noda oli orang-orang yang kerja di bengkel ya, berkaitan dengan reparasi mobil maupun motor. Nah, noda kosmetik ini berkaitan dengan para pemakai kosmetik ya. Tindakan penghilangan noda juga dengan pre-spotting ya. Kemudian berdasarkan kondisi pakaian, warna pakaian yang sudah pudar sebelum dicuci, pakaian sobek atau rusak sebelum dicuci, kancing yang hilang sebelum dicuci dan tidak ada pengganti, pakaian yang ada kombinasi kulitnya, pakaian yang memiliki aksesoris yang tidak dapat diproses secara dry cleaning karena dikhawatirkan rusak jika dikerjakan, pakaian yang mengandung karet, pakaian yang bergambar sablon, dan pakaian yang resletingnya rusak. Jadi kita harus mengetahui kondisi pakaian tersebut ya. Nah, apakah warnanya sudah pudar sebelum dicuci ya, apakah resletingnya sudah rusak sebelum dicuci ya, apakah kancingnya masih lengkap atau sudah ada yang hilang. Kemudian pengklasifikasian berdasarkan warna dasar ya. Untuk menghindari terjadinya kelunturan pakaian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah white color, yaitu pakaian yang berwarna dasar putih ya. Tentunya dari artinya white color ya, ini putih ya, maka yaitu pakaian yang berwarna dasar putih. Kemudian light color, yaitu pakaian yang berwarna dasar terang seperti kuning, oranye, ya, hijau muda, dan merah muda. Kemudian yang ketiga adalah dark color, yaitu pakaian yang berwarna dasar gelap seperti hitam, coklat tua, atau biru tua. Nah, kita bisa mengklasifikasikan pakaian ya sebelum mencuci berdasarkan warnanya ya. Pakaian yang memiliki warna dasar putih ya, dengan yang warna dasar putih. Kemudian pakaian yang berwarna dasar terang ya. Kemudian pakaian yang berwarna dasar gelap ya. Pakaian berwarna putih tentunya tidak dicampur dengan pakaian lainnya. Kenapa? Untuk menghindari pakaian itu terkena luntur ya. Kemudian pengklasifikasian tingkat kekotoran ya. Ini ada light soil ya. Light soil yaitu pakaian yang memiliki tingkat kekotoran ringan dan sangat mudah dihilangkan. Yang kedua, medium soil. Medium soil yaitu pakaian yang memiliki tingkat kekotoran sedang. Dan yang ketiga adalah heavy soil, yaitu pakaian yang memiliki tingkat kekotoran yang berat dan sulit dihilangkan. Nah, spotting chemicals ya. Ini ada berbagai jenis chemical ya, nama-namanya dan kegunaannya ya. Yang pertama adalah Quick-Go. Quick-Go adalah chemical yang digunakan untuk menghilangkan noda darah, coklat, ice cream, susu ya. Kemudian ada yang namanya Bongo. Bongo untuk menghilangkan noda kopi, coklat, soft drink, teh ya, noda minuman ya. Kemudian Ingo ya, ink ya, artinya tinta ya. Jadi chemical ini digunakan untuk menghilangkan noda tinta secara khusus. Kemudian ada yang namanya Rasco
ya untuk menghilangkan noda karat. Kemudian ada yang namanya Piratex, menghilangkan berbagai jenis noda, apakah itu oli, tinta, cat, maupun lipstick. Kemudian ada yang namanya Targo, ini juga ya untuk menghilangkan noda cat. Ya, selain noda cat, noda krayon, kutex ya, dan juga minyak. Ya, kemudian Yellow Go ya menghilangkan noda kunyit, zat berwarna, dan juga untuk menghilangkan kelunturan ya. Selanjutnya adalah program pencucian dry cleaning atau washing program ya. Proses pencucian dry cleaning lebih singkat dibanding proses pencucian secara laundry. Dry cleaning hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit dan memiliki 6 langkah pencucian. Yaitu yang pertama adalah pencucian pakaian atau washing. Yang kedua adalah pemerasan atau extracting. Yang ketiga pengeringan atau dry cleaning. Yang keempat pendinginan atau cooling. Dan yang kelima adalah penghilangan bau solvent atau deodorizing ya. Karena pada pencucian dry cleaning ini ya kita menggunakan chemical yang bernama solvent. Nah, seperti ini ya, solvent. Nah, makanya ada proses menghilangkan bau solvent tersebut yang bernama deodorizing ya. Kemudian peralatan yang digunakan nih dalam penyetrikaan ya, ada Suksi-Q atau body former atau disebut juga foam finisher untuk membentuk badan, melincitkan dan sejenisnya. Nanti kita akan lihat gambarnya ya untuk Suksi-Q ini ya. Kemudian ada mushroom press mesin untuk mengepres atau melicinkan pakaian. Kemudian ada steam press mesin untuk mengepres pakaian yang terbuat dari bahan khusus, dan ada yang namanya juga steam iron. Jadi ada Suksi-Q, mushroom press mesin, steam press mesin, dan juga steam iron ya. Sini kita bisa melihat adanya Suksi-Q ya, ini Suksi-Q ya. Ya, kita bisa melihat adanya Suksi-Q ya. Kemudian ada mushroom press mesin ya, ini kita bisa melihat ya. Nah, ini kita bisa melihat steam iron ya. Di sini ada steam ironnya ya. Kita bisa melihat steam ironnya. Nah, di sini ya digunakan untuk pressing ya, atau menyetrika linen ya dengan menggunakan peralatan makinal ya, peralatan yang menggunakan elektrik atau listrik ya. Kemudian selanjutnya adalah jenis bahan pembersih yang digunakan dalam proses dry cleaning ya. Ada petroleum spirits, adalah bahan yang sudah jarang digunakan karena terlalu keras dan baunya menyengat ya. Kemudian ada trichloroethylene, adalah bahan yang mudah menguap sehingga sangat membahayakan. Ada yang namanya juga perchloroethylene, adalah jenis solvent yang banyak digunakan di hotel ya karena baunya tidak terlalu menyengat ya. Ini solvent ya gambarnya. Kemudian ya penyulingan bahan kimia, distillation ya. Distillation adalah proses penyulingan solvent dengan cara mengumpulkan semua solvent kotor yang telah dipakai dalam proses pencucian dry cleaning dalam sebuah tank solvent ya. Nah, ini kita lihat di sini ada secara penyulingan bahan kimia, distillation ya, di sini ya, solvent yang kotor kemudian disuling ya menjadi solvent yang bersih di sini ya. Penyulingan bahan dasar kimia ya. Thanks a lot, be the best ya. Jangan lupa kerjakan latihan di buku paket halaman 155, pilihan ganda, dan juga 158 untuk esainya ya. Terima kasih atas kerjasama kalian semua ya. Tetap semangat, selalu berikhtiar dan bertawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.